Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Jamiatun Sapariyah, mahasiswi Akidah dan Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum singkat mengenai tips melawan tipu daya setan. Rekan-rekan sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT, kita sebagai orang awam memang sulit sekali rasanya untuk menghindar atau melawan tipu daya setan, kecuali jika kita memiliki iman yang kuat dan selalu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sebagaimana yang diceritakan dalam ceramah Habib Umar bin Hafiz, beliau memberikan tips untuk melawan tipu daya setan tersebut. Alkisah, seorang syekh sedang bercakap-cakap dengan si Fulan. Syekh berkata, "Wahai Fulan, di kotamu ini kulihat setan berkeliaran di mana-mana. Apa yang kamu lakukan untuk melawan bisikan dan gangguan setan?" Fulan menjawab dengan bermujahadah, berupaya keras melawan bisikan-bisikannya. Syekh pun berkata, "Kamu tak akan mampu. Saya beri permisalan. Jika kamu diundang makan malam, lalu kamu akan memasuki rumah sahibul bait. Kamu mendapati anjing di depan pintunya, apa yang akan kamu lakukan?" Fulan menjawab lagi, "Saya usir dan saya lempari batu." Syekh bertanya, "Jika tak berhasil?" Fulan menjawab, "Saya terus melemparinya dengan batu sampai ia menyingkir dari situ." Kemudian Syekh berkata, "Jika kamu berbuat itu ketika putus asa tiba, maka kamu pun memilih untuk duduk dengan anjing itu, berteman dengannya dan makan bersamanya." Fulan pun membenarkan dan bertanya, "Masuk akal. Lalu apa yang seharusnya saya lakukan?" Syekh pun menjawab, "Minta tolonglah kepada sahibul bait. Dengan mudahnya si tuan rumah akan menghalau anjing tersebut dan menyingkirkannya. Si anjing pasti menurut." Kata si Fulan, "Betul sekali. Artinya bagaimana?" Syekh kemudian menjelaskan, "Jika bisikan setan datang, pasti kau bermujahadah dengan melawan bisikannya, cari kesibukan lain, mengalihkan pikiran dan lain-lain. Bermodal itu saja tak cukup. Kau harus meminta pertolongan kepada Allah, meminta supaya Allah menghalau setan tersebut dari hadapanmu, seperti anjing tadi." Si Fulan pun berkata, "Masya Allah, sungguh nasihat yang sangat berharga." Mengenai hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Di dalam hati terdapat dua macam bisikan. Pertama adalah bisikan malaikat. Ia mengajakmu kepada kebaikan dan percaya kepada Allah. Barang siapa mendapatinya, ketahuilah bahwa bisikan itu berasal dari Allah dan syukurilah. Kedua adalah bisikan dari musuh Allah. Ia mengajakmu kepada keburukan, mendustai Allah, dan mencegahmu berbuat baik. Barang siapa mendapatinya, maka mintalah pertolongan kepada Allah untuk menjauhkanmu dari setan." Imam Hasan al-Basri senantiasa meminta pertolongan kepada Allah untuk menjauhkannya dari bisikan setan, hingga suatu hari setan merasa putus asa menggodanya dan menampakkan diri di hadapannya. Setan berkata, "Aku memasuki aliran darahmu seperti unta besar, namun aku tak mampu berjalan di aliran darahmu hingga aku mengecil seperti burung." Imam Hasan Basri bertanya, "Kenapa bisa begitu?" Setan menjawab,
karena kau banyak berzikir kepada Allah. Nah, dari cerita tersebut kita dapat mengambil ibrah bahwa kita jangan hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk melawan bisikan setan dan tentaranya. Akan tetapi, berzikir dan bersandar seraya meminta pertolongan kepada Zat yang Maha Besar, Zat pemilik manusia, jin, setan, dan malaikatlah kita dapat melawan dan menghindar dari tipu daya setan tersebut. Wallahu a'lam. Demikian uraian kultum dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan perenungan kepada kita, bahwa hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Semoga bermanfaat dan bisa kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Saya memohon maaf jika dalam penyampaian kultum ini terdapat ucapan yang kurang berkenan di hati rekan-rekan sekalian. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.